Rumor perselingkuhan Aziza Salsa dan Salim Nauderer yang pelan-pelan mulai tenggelam, kini kembali heboh. Pasalnya salah satu konten kreator yang dilaporkan Aziza Salsa, yakni Jessica Felicia, justru secara belak-belakan membongkar fakta perselingkuhan antara Salim dan Aziza. Ya, menurut Jessica, perselingkuhan itu benar adanya. Jessica bahkan mengaku sempat disuruh seseorang untuk menyudutkan Rachel V-nya yang sebenarnya jadi korban dalam kasus ini. Ya, Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, ya bang beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana saya enggak seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu dan mereka sudah putus. Perselingkuhan itu memang betul adanya, ya. Untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib, ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Dan saya mohon banget supaya tidak ada pihak-pihak yang akhirnya ikut campur, yang jadinya nantinya malah jadi memperkeruh gitu ya. Karena kemarin udah ada ya pihak inisialnya MM dan MS ya, yang menyuruh saya untuk membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Autarin di sosial media saya. Sudah tajir melintir dan dikenal sukses sebagai YouTuber se-Asia, siapa sangka Atta Halilintar masih mau mengejar pendidikannya yang sempat tertinggal. Suami Aurel Hermansyah ini bahkan gak ragu untuk ikut menjalani ujian paket C demi bisa mendapatkan ijazah SMA. Dan kemarin, dengan penuh rasa bangga, Atta memamerkan ijazah SMA-nya di usia 29 tahun. Atta pun mengaku bakal melanjutkan lagi pendidikannya di bangku kuliah. Alhamdulillah, punya ijazah SMA di umur 29. Setelah kemarin lulus, lanjut magang, apa lanjut kuliah dulu nih? Kemarin ujiannya udah dari lama, kelulusannya udah lama, tapi ijazahnya kemarin baru jadi gitu. Jadi seneng banget, bahagia banget. Ada rencana mau kuliah atau gimana Bang Atta? Rencananya mau kuliah, bukan rencana sih, udah daftar kuliahnya, jadi sebentar lagi akan masuk kuliah. Katanya bakal ada ospek. Namun selain tengah mengejar pendidikan, Atta juga tengah mengejar tabungan di akhirat. Ya, tanpa banyak orang tahu, Atta diam-diam sudah membangun 4 masjid, dari yang sederhana hingga yang berfasad modern. Gak sampai di situ aja ya Besti Obsesi, Atta juga rencananya akan membangun 2 masjid lagi di kota-kota yang berbeda. Ya, kalau bisa setiap beberapa tahun bikin, ya semoga dilancarin. Kalau kita udah nggak ada di dunia ini, yang bisa nyelamatin kita di hari nanti hal-hal yang baik, jadi semoga bisa bikin sesuatu yang baik. Meski hanya lulusan SMA pakai C, Atta memang terus membuktikan bahwa dirinya bisa sukses seperti pengusaha yang pendidikannya sangat tinggi. Atta bahkan terus membuktikan bahwa ia bisa membangun banyak masjid untuk banyak orang. Hebatnya lagi, keinginan Atta membangun masjid ini sudah ada sebelum lulus SMA dan sebelum menikah dengan Aurel Hermansyah. Rezeki yang paling luar biasa. Ketika kamu ditindas orang, ketika kamu dijelek-jelekin orang, diejek-ejek, diremehin, pokoknya kamu diperlakukan tidak baik sama orang lain. Orang yang ngejelekin kamu tuh di situ-situ aja. Kakak kandung Ria Ricis yang juga mantan aktris yang kini jadi pendakwa Okky Setiana Dewi sudah meninggalkan karir dan kehidupannya di Indonesia untuk pindah dan tinggal di negeri para nabi Mesir. Tak hanya seorang diri saja, Okky juga mengajak anak-anaknya Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Sebelum berangkat ke Mesir, Okky berat meninggalkan Indonesia lantaran suaminya Ori Fitrio dan si bungsu Sulaiman belum bisa ikut. Sulaiman ngantar sampai bandara aja ya. Sulaiman nggak ikut ke Mesir. Dia udah ngerti. Oke. Bulan depan Sulaiman ke Mesir sama Bapak, oke? Nggak mau. Oke, jadi gimana? Sulaiman ngantar rumah sampai bandara, oke? Kita masuk ke dalam ya? Oke, kita masuk ke dalam. Jangan sedih dong. Kita Mesir ya. Mana ke sana?
Meski berat hati meninggalkan si bungsu Sulaiman di Indonesia, sesampainya di Mesir, Oki malah kena prank 3 anaknya yang lain. Maryam, Khadijah, Ibrahim, yang sudah duluan tinggal, menetap, dan sekolah di Mesir. Kita mau prank Uma, abang nggak bisa jemput Uma ya, karena ada kegiatan lain. Kalian juga, Marian juga karena ada kegiatan lain juga. Dadah. Maaf ya Uma. Gimana nih strategi kita? Jadi kita misalnya kita ngumpet dulu. Kalau enggak, Marian ngumpet di bawah sininya. Demi ngeprank sang Uma, Maryam, Khadijah, Ibrahim, sampai rela ngumpet di bagasi mobil. Oh berarti ngasihnya mau di dalam aja gitu, makanya sama yang ketiganya keluar. Senyum-senyum sendiri terus ya tadi tahu kata dia mah sedih loh. Wah, anak-anak mah nggak jemput rumah. Anak-anak jadi Sukses, anak sukses. Cairo nih. Keren. Waktu kan Kak Faiso tadi Uma sedih. Katanya kakak lagi ada urusan. Ya, Oki Setiana Dewi dan anak-anak nampaknya betah sekali tinggal di negeri para nabi Mesir. Selain Oki yang melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan membangun rumah tahfiz untuk para penghafal Quran. Oki juga sudah mendaftarkan sekolah untuk ketiga anaknya, Maryam, Khadijah, dan Ibrahim. Gak cuma sekolah, Oki juga mendaftarkan Maryam, Khadijah, dan Ibrahim, les berkuda, les berenang, dan les sepak bola. Sebulan pertama ini memang saya belum masuk kuliah. Memang sengaja datang sebulan sebelum masuk kuliah. Nanti November awal sudah masuk kuliah. Desember ujian, Januari pulang lagi. Insya Allah ke Indonesia. Gitu. Selain Maryam, Khadijah, dan Ibrahim, Oki Setiana Dewi juga bakal memboyong suaminya Ori Fitrio dan si bungsu Sulaiman, serta ibu kandungnya untuk pindah dan tinggal di Mesir. Ya alhamdulillah, tadi saya bilang sama ibu gimana, mau ikut Oki enggak? Terus kata ibu, iya pengen ikut saya gitu. Tugas saya ketika sampai Mesir, saya udah tahu bahwa saya harus mulai ngatur semua jadwal anak-anak. Karena anak-anak sudah sekolah, tinggal jadwal les-lesnya nih masih berantakan nih, karena nggak ada ibunya kan. Rumah belum diisi furniturnya, jadi kami masih pindahan sedikit-sedikit. Sama saya harus ke rumah sakit karena saya harus nyari dokter-dokter untuk Sulaiman dan dokter-dokter untuk ibu saya.